Oke, nomor 14, buktikan bahwa A, saya tulis dulu, A-nya 3,1, B koordinatnya 1,2, dan C koordinatnya 2,4 ya. Buktikan bahwa dia adalah titik-titik dari sebuah segitiga siku-siku. Buktikan ya. Nah, kita juga belum tahu ya siku-sikunya di mana. Dia suruh buktikan siku-siku, saya sendiri juga belum tahu. Cara yang paling gampang begini, ya. Kamu boleh saja cari panjang sisi AB, kamu cari panjang sisi AC, panjangnya berapa, kemudian cari panjang sisi BC. Sudah? Kalau ketiga-tiganya memenuhi Pitagoras, berarti dia segitiga siku-siku. Betul tidak? Maksud saya? Maksudnya memenuhi Pitagoras kalau Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Cari panjang garis AB. Ngerti nggak maksud saya sampai sini? Oh, jadi gradiennya. Panjang, saya bilang panjang, bukan gradien, panjangnya. Cari panjang AC. Cari panjang BC. Ya, cari panjang BC. Sudah? Kalau dia yang pakai yang akar X. Akar X1 X kurang X2 kuadrat. Oh, itu oke. Nah, kalau dia memenuhi Pitagoras, berarti dia siku-siku. Oke. Kamu bilang yang pakai gradien tadi juga bisa ya, tergantung kamu mau caranya bagaimana ya. Tapi kita yang mulai dari sini saja dulu. Oke. Coba ya. Akar dari yang A dan B ya, jangan terbalik ya. 3 kurang 1 kuadrat. Yang B itu yang sekarang yang Y-nya 1 kurang 2 kuadrat. Berarti akar dari berapa ini? 4 tambah 1 ya, akar 5 ya. Bukannya kalau kebalik juga nggak apa ya, Sir? Apa-apa memang. Kebalik nggak apa-apa. Saya langsung ya, untuk A dan C. Saya langsung ya, A dan C, 3 kurang 2. Saya langsung ya, 1 kuadrat. 1 kurang 4. Min 3 kuadrat 9 ya. Berarti ini adalah akar dari 10. Coba BC ya. Akar dari antara B dan C sekarang. Jangan sampai salah titik saja yang penting. 1 kurang 2, min 1 kuadrat, tetap 1 nanti. 2 kurang 4, min 2 kuadrat 4 ya. Jadi 4 lagi itulah ya, akar 5. Oke, sampai sini jelas? Nah, perhatikan. Lihat yang paling panjang kan yang akar 10 ya. Nah, kita buktikan dari sini. Apakah benar yang paling panjang kalau dikuadratkan sama dengan akar kedua sisinya dikuadratkan? Apakah memenuhi triple Pitagoras? Ya, yang paling panjang tentu ya, kita paling panjang di depan ya, pasti ya. Akar ketemu kuadrat hilang ya, 10 sama dengan 5 tambah 5 ya. Berarti dia memenuhi Pitagoras. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Dengan AC-nya sisi yang paling panjang, kalau disuruh gambar, AC yang paling panjang ya, dan yang betul kan? Berarti AC adalah sisi miring. Mana yang A, mana yang C nggak masalah. Berarti B-nya adalah siku-siku. Karena AB akar 5, BC akar 5 ya. AC akar 10 ya, terbukti. Benar? Bisa sampai di sini? Iya. Nangkep. Kamu pakai gradien juga boleh sebenarnya ya, tapi saya pakai metode. Oke, kita lihat di soal berikutnya. Kamu mau catat atau bagaimana? Masih nggak. Titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D ya. Titik A-nya itu 1124 ya. Ini 11, yang B 24, yang C 65 dan 52 ya. 65 dan 52. Dan 52. Oke, sampai sini jelas ya. Saya tulis ya datanya. Buktikan bahwa ABCD adalah paralelogram, jajar genjang ya. Tentu kamu harus ingat jajar genjang itu bentuknya seperti apa. Kira-kira ya, saya gambar jajar genjang kan seperti ini ya. Benar? Oke ya. Artinya, perhatikan ya, kiri dan kanan sejajar, terus sama panjang ya. Sama panjang ya, harus ya. Atas dan bawah juga sejajar, ini simbol sejajar ya. Juga sama panjang atas dan bawah, oke? Nah, kita belum tahu mana ABCD ya. Belum tahu.
Oke. Masalah. Caranya mas tetap sama kayak yang tadi kan, Sir? Nah, beda dong ini ya. Pasti saya pakai cari panjang dulu pasti. Cari panjang. Nanti dia ada dua buah panjang yang sama dan ada sepasang yang sama. Sepasang yang sama panjang. Pasangan yang mana? Ya kita belum tahu kan. Ya kamu cari panjangnya semua boleh ya. Cari panjang AB, cari panjang AC, cari panjang BC, cari panjang AB, AC, BC, apalagi AB, AC, BC, CD ya. AB, oh AC tidak boleh, diagonal tidak ya, diagonal tidak Daniel ya. Diagonal tentu tidak. Jadi misalnya gini, dia pasti nyambung ya, AB, CD contohnya ya, nyambung dia. Kamu cari panjang AB, cari panjang AD, cari panjang BC, dan cari panjang DC ya. Jelas? Nanti pasti ada sepasang yang sama. Misal AB dan CD sama panjang. Ngerti nggak maksud saya? Masalah kayaknya nggak cukup. Karena kalau cuma ada dua yang ada sepasang yang sama panjang. Karena bisa juga jadi jadi persegi gitu. Apa? Jadi rectangle kan? Ingat, rectangle itu termasuk dalam jajar genjang ya. Tapi jajar genjang tidak termasuk rectangle. Kamu harus tahu itu. Oke? Jelas nggak maksud saya? Rectangle, rectangle termasuk jajar genjang. Ya, jadi buktinya gimana? Ya buktikan panjangnya aja. Cari panjangnya aja. AB panjangnya berapa? 2 kurang 1 kuadrat. Ya, 1 kurang 4 kuadrat. 3/9. AB itu akar 10. AD, akar dari A dan D ya. 1 kurang 6, 5, 5 kuadrat 25. Saya langsung ada nih. A dan D, 1 kurang, saya salah. 1 kurang 5, 4 ya. Lihat A dan D ya, 1 kurang 5, 4 kuadrat 16. Kemudian 1 kurang 2, 1 kuadrat 1. Oke, ini akar 17 ya. BC, saya langsung saja. Antara B dan C, lihat baik-baik B dan C, 2 kurang 6, 4 kuadrat 16. Tambah, antara B dan C, 4 kurang 5, 1, min 1 kuadrat 1. Nah ya, akar 17 ya. BC, 6 kurang 5, 1 kuadrat. 5 kurang 2, 3, 3 kuadrat 9, gitu ya. Akar 10. Sudah? Sudah kita lihat ya. DC akar 10. AB akar 10. AD akar 17, kita sudah hitung. Dan DC ini akar 17 juga ya. Oke, perhatikan. Kalau kamu merasa belum cukup untuk pembuktian ini misalnya, ya Daniel ya, perhatikan baik-baik ya. Saya belum yakin nih kalau jajar genjang. Buktikan saja garis AB dan CD itu sejajar. Buktikan saja kalau dia sejajar. Tapi kalau kedua sisi berhadapan sama sejajar, sama panjang, sudah pasti sejajar. Tidak mungkin tidak sejajar kan? Sir, kalau cara buktiin nggak ada yang sudah 90 derajat gimana, Sir? Kalau tidak ada yang 90 ya, gradiennya tidak saling siku-siku, gradiennya. Gimana? Misal, gradien garis AB. Gradien tahu rumusnya ya? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu ya. Y2 itu maksud titik B-nya lah ya. Saya tulis YB saja deh, biar kamu jelas. YB kurang YA ya, per XB dikurang XA. Nah, buktikan. MAB bisa dicari 2 kurang 1, Y-nya dulu ya. Bentar. Y dikurang Y ya. Nah, ini tidak boleh terbalik ya, Daniela. Kalau atasnya B kurang A, bawahnya harus B kurang A ya. Ini tidak boleh terbalik. Karena dia tidak ada pangkat 2. 4 kurang 1. 2 kurang 1. 1. AB gradiennya 3 ya. Perhatikan ya. Saya tulis ya di sini ya. Gradiennya 3. AD, saya cari AD ya. AD itu adalah YD dikurang YA dibagi XD dikurang XA. Antara A dan D, jangan sampai salah. 2 kurang 1, 1. XD kurang XA, 5 kurang 1. 4 ya. 1/4 ya ini ya. Perhatikan AB dan AD ini, lihat di gambar ya. AB dan AD ini dia tidak siku-siku, kenapa? Gradiennya itu hasil kalinya, kalau coba kamu kalikan,
Kalikan ya. 3 kali 1/4. Hasil kalinya 3/4. Berarti dia tidak siku-siku. Kenapa? Kalau dia siku-siku, hasil kalinya adalah -1 ya. Jelas? AB dan AD kalau siku-siku di A, hasil kali gradiennya -1. Ini hasil kalinya -3/4. Berarti dia tidak siku-siku. Nah, oke ya. Nomor 1, buktikan bahwa X kuadrat dikurang 4X tambah 7 selalu positif ya. Untuk berapapun nilai X-nya. X boleh 0, boleh min, boleh berapa saja berarti ya. Mau 1000, min 1000 juga boleh. Coba perhatikan, saya mau completing square ini. Perhatikan baik-baik ya, yang saya tandain ya. Kalau saya completing square, kamu masih ingat min 4 dibagi 2. Min 4-nya dibagi 2 ya. Baru saya kurang, yang min 4 bagi 2 tadi hasilnya kan 2 kan, kuadrat. Saya sudah completing square jadi ini ya, perhatikan baik-baik ya. Baru saya tambah 7 lagi ya, sudah. Di sini ada yang mau ditanya? Saya boleh ingetin aku sama completing square lagi, aku udah lupa. Saya tulis di sampingnya. Kamu nggak boleh lupa, nanti kamu sering ketemu ini ya. Misalnya ini tambah, misalnya ya, A atau B boleh lah, saya anggap BX ya. Kalau saya mau completing square yang di sini, saya tambah dengan B/2 kuadrat. Di sini selalu kurang B/2 pangkat 2. Ya. Lihat baik-baik. Kalau tapi di sini kurang, di dalam kurung juga kurang ya. Ya, di sini tetap ya, itu yang di luar tetap negatif tidak berubah. Nah, ini rumus dari completing square ya. Kalau kamu sudah ngerti, kamu nggak bakal lupa ini. Bisa dulu. Nah, perhatikan, kalau sudah begini, ya, berarti ini kan X kurang 2 kuadrat, ini min 4 tambah 7, benar? Berarti dia adalah X minus 2 kuadrat tambah 3. Sampai sini jelas? Oke ya? Iya. Kamu lihat dulu, ini adalah bentuk pangkat 2. Betul ya? Tidak mungkin dia bisa negatif. Betul nggak? Tidak bisa negatif dia. Iya. 0 bisa ya, kalau kamu masukkan X-nya 2, 0 dia kan? 0 bisa. Tapi walaupun dia nilai paling kecilnya 0 di sini, benar nggak tadi? Yang X-2 kuadrat, coba kamu masukkan X-nya, nilai paling kecilnya 0. Kalau nilai paling kecilnya saja sudah 3, betul tidak? Itu nilai paling kecil loh. Nanti maksud saya. Jadi, tidak mungkin negatif. Bukan jadinya 7, Sir. Soalnya kan 0, terus ntar di min 2 jadi min 2. Dipangkat jadi 4. Saya bilang X-nya coba kamu masukkan 2. X-nya masukkan 2. Coba kamu X-nya 2. Oke. Berarti nilai yang X-2 kuadrat, dia selalu lebih besar atau sama dengan 0, benar nggak? Iya. Ya, ditambah dengan 3. Hasilnya pasti selalu lebih besar sama dengan 3, betul? Tidak pernah negatif ya? Konsepnya dapat nggak logikanya? Iya. Ingat ya, yang ada begini, yang dalam kurung X apa min atau plus kuadrat, nilai paling kecilnya negatif. Nilai paling kecilnya 0. Dia tidak mungkin negatif. Berarti nilainya pasti lebih besar sama dengan 0 kan? 0 bisa. X-nya kalau 2, 2 kurang 2, 0 kuadrat, 0 lah ya. 0. Itu paling kecil loh. Coba kamu masukkan X-nya min 2, min 3. Malah jadi gede kan dia. Kuadrat jadi negatif, kuadrat jadi positif kan? Makanya disebut negatif. Logikanya dapat nggak? Yakin ya? Kita ke soal berikutnya ya. Bilangan ganjil yang berurutan. Kamu yang berurutan ya? Antara bilang pangkat 2 tambah 3 pangkat kuadrat terus sama 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 gitu. Bukan, tidak boleh. Tidak boleh seperti coba-coba angka karena dia bukan disproof, dia proof ya. Jadi tidak boleh seperti maksud tadi si Daniel, coba masukkan X-nya, apa nilainya, ini tidak boleh. Jadi begini, misalkan ya, bilangan ganjil pertama, kamu harus bilang buat gitu ya, bilangan ganjil yang pertama berapa, terus kamu misalkan lagi bilangan ganjil yang kedua berapa. Ya, kamu harus buat pemisalan ya, oke? Nah, untuk bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil itu selalu
2N dikurang 1, betul tidak? Ya, dengan catatan N-nya lebih besar sama dengan 1 ya. 1, 2, 3 ke atas ya. Coba kamu masukkan N-nya 1. Dia dapatnya 1. Masukkan N-nya 2. Dapatnya 3. Masukkan N-nya 3. Betul ya? N-nya 3 dapatnya berapa? 5 kan? Dan seterusnya kan? Ganjilnya kan? Iya. Betul nggak? Dia kalau dia bilang genap tadi, kalau dia bilang genap, saya buatnya 2N saja loh Daniel ya. Ingat ya, 2N adalah pemisalan dari bilangan genap. Tapi kalau kayak gitu, Uh-huh. kalau kayak gitu jadinya kita harus benar-benar mikir satu-satu dong, Sir. Coba-coba terus dong. Kalau nggak ketemu. Tapi ganjil genap ini kan sudah sering dipakai, jadi kamu nggak perlu mikir lama lah. Genap pasti 2N benar nggak Daniel? Saya tanya kamu, genap 2N benar nggak? Pasti 2 kali N genap, N yang 1 ya? Iya. Nah, ganjil pasti genap kurang 1, kalau 2N kurang 1 pasti kan? Dari situ aja kamu mikir ya kan? Saya udah tulis di samping ya, 2N genap, 2N minus 1 ganjil ya. Jadi kalau kamu ketemu mau pemisalan genap ganjil, pakailah 2N dan 2N kurang 1 ya. Ingat itu. Jadi nggak perlu pikir sampai panjang sebenarnya Daniel. Kan kamu sudah pasti tahu 2N genap. Berarti 2N min 1 ganjil pasti. Betul nggak? Ya. Benar ya? Kalau 2N min 1 bilangan ganjil pertama, ganjil kedua menurut kamu berapa? Tentu ada hubungan dengan ini ya. Antara ganjil dan ganjil berikutnya, selisihnya berapa? Naik berapa dia? Antara ganjil pertama dan ganjil kedua, dia naik berapa? Daniel, tuh. 1. Misalnya bilang ganjil 5, sudah itu ke 7. Masa naik 1 ini? Bilang ganjil naik berapa yang berurutan? Oh, 2. Naik 2 ya, hati-hati ya. Kalau bilangan caca, bilang asli baru naik 1. Naik 2 ya, berarti 2N min 1 tambah 2 ya. 2N min 1 tambah 2, betul tidak? Tambah 2 kan? Nah, karena min 1 tambah 2 tambah 1, saya jadikan tambah 1 di sini ya. Ini bilangan ganjil yang kedua. Sampai sini jelas? Jelas, Sir. Daniel? Boleh nggak kalau contohnya yang pertama 2N plus 1, yang keduanya 2N plus 3? Tidak boleh. Oh, 2N plus 1 ya, maksud kamu pertama ya? Boleh juga. Tapi lihat N-nya dari mana ya? Oke, boleh juga. Kamu 2N tambah 1, 2N tambah 3 boleh juga. Tapi saya mulainya N dari 1 ya. Maksudnya supaya 2 kali 1, 1 kurang 1, 1 ya. Kamu 2N tambah 1 juga boleh. 2N tambah 1 dan 2N tambah 3 juga boleh. Jelas ya? Kalau kamu atasnya dari 2N tambah 1, bawahnya 2N tambah 3 juga boleh. Juga sama. Jelas nggak, Daniel? Jadi, jumlah ya, saya jumlahkan ya. Benar nggak kelipatan 4 ya? Coba kita buktikan. 2N min 1 tambah 2N tambah 1. Hasilnya adalah, ini min 1, 4N. Benar? 4N multiple of 4? Kelipatan 4? Iya. Terbukti kan? Iya. Kenapa kamu nggak gitu aja? Kan X tambah Y kuadrat, kita sudah buktikan tidak sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kan gitu kan? Kenapa kamu nggak coba jabarkan saja? Ini kan gampang. X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, gitu ya, saya jabarkan ya, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Sudah ya, 2XY. Nah, ini tidak sama kan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat? Sama tidak? Tidak sama. Ini. Tapi di sebelah kiri kan masih ada tambah 2 kali X ya. Berarti memang tidak sama. Nah, seperti soal nomor 5 ini, ya. Buktikan bahwa N kuadrat tambah N tambah 11 adalah bilang prima untuk semua integer bilang bulat ya. Antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5. Nah, ini boleh. Kamu, ya memang harus ini. Masukkan X-nya, N-nya. Masukkan N-nya berapa, masukkan saja. Nah, ini harus ini ya. Yang B, Daniel, juga boleh. Kamu coba buktikan bahwa N kuadrat tambah N tambah 11 bukan prima. Bukan prima ya, Do ya. Jadi kamu cari satu nilai N dimasukkan, dia bukan prima.
Nah, soal seperti ini pasti pakai cara mensubstitusi angkanya. Pasti pakai. Jelas ya, dong? Kamu lihat tipe soalnya sudah ketahuan, tuh. Yang A ya. Yang A, N-nya dari 1 sampai 5. Di antara ya. Berarti saya ambil dari 2 dong ya. N2, N3, N4 ya. Nah, masukkan saja N kuadrat. Saya langsung ya. Tambah N, tambah 11. Dia bilang prime number, benar nggak? 17, prime number. N kuadrat, tambah N, tambah 11. 23 prime number ya. 4 kuadrat, tambah 4, tambah 11. 31 prime number ya. Sudah terbukti kan? Untuk soal yang B, baru kamu boleh cari satu nilai N yang bukan prime number nanti dia. Cari satu nilai N yang menyebabkan dia bukan prime number. Cari satu. Dia bilang untuk semua nilai ya, berarti ada satu angka yang bukan ya. Iya. Nah, kebetulan saya terpikir 10, saya masukkan ya, N-nya 10 kamu lihat ya. Masukkan 10 kuadrat, tambah 10, tambah 11 ya. Ini 121 ya. 121 bukan prime number ya. Tahu kenapa? Karena 11 kali 11 ya, betul? Nah, terbukti kan? Tidak semua ya. Terbukti tidak semua N yang disubstitusi ke dalamnya adalah bilangan prima. Ya. Terbukti kan? Oke deh. Saya bahasnya ya. Misalkan bilangan ganjil pertama itu adalah 2N tambah 1, kurang 1. Berarti bilangan ganjil yang kedua itu adalah 2N, min 1 tambah 2 ya, tambah 2 ya dia ya. Jadi tambah 1 jadinya ya. Nah, sekarang dia bilang sum of the square. Sum of the square itu berarti 2N min 1 square tambah 2N tambah 1 square ya. Disuruh kita buktikan sum of the square ini, jumlah dari kuadrat ini adalah selalu 2 lebih dari kelipatan 8 ya. Saya mau buktikan benar tidak ya. Sama dengan, saya jabarkan dulu ini, 4N kuadrat kurang 4N kurang 1, tambah, saya jabarkan yang kedua sekarang, 4N kuadrat tambah 4N tambah 1, ya. Sama dengan 8N kuadrat ya. Saya min 4N bisa saya coret, min 4N, dua-duanya tambah 1, sorry. Ini tambah 1 juga ya, yang ini. Berarti jadinya 8N kuadrat tambah 1 tambah 1, 2. Nah, perhatikan, ini adalah multiple dari 8, betul Pak? Kelipatan dari 8. Tambah 2 kan? Berarti hasilnya selalu kelipatan 2, kelipatan 8 tambah 2 kan? 2 lebih dari, hasilnya selalu 2 lebih dari kelipatan 8. Ya sudah kita buktikan, 8N kuadrat tambah 2. Coba saya bahas deh ya. Dia suruh kita buktikan kalau ini lebih besar dari N tambah 3 ya. Berarti kalau saya pindah ruas, N pindah jadi 6N ya. 15 pindah jadi tambah 12 ya. Berarti dia harus selalu lebih besar dari 0 loh, betul nggak? Kalau ini lebih besar dari 0 benar, berarti kan atasnya benar kan? Kan ini kedua berasal dari atas kan persamaannya kan? Ngerti maksud saya sampai sini? Saya ulangin lagi. Ya. Persamaan kedua itu saya persamaan kedua ini saya ambil dari persamaan pertama tuh ya. Kalau persamaan kedua benar, ya pertama pasti benar. Kan sama aja kan? Persamaan kedua dan pertama kan sama. Saya cuma sederhanakan saja. Benar ya? Nah, sekarang kalian coba completing square, Alfredo buktikan kalau dia selalu positif. Do, completing square masih ingat ya? Ingat nggak formulanya, Do? Yang tadi sudah kasih kan? Ya, sudah kamu screenshot ya? Iya. Ya. Itu di buku kamu juga ada dibuat textbooknya. 6/2. Jadi ini 12 tambah 3 kuadrat
min 9 tambah 12 tambah 3. Oke. Ini selalu lebih besar sama dengan 0. Aku dapetnya n kuadrat tambah 6n tambah 12 lebih besar dari 0. Ya, baru completing square dong. Untuk membuktikan dia benar Ya nggak? udah, aku completing square dapat kayak gitu. N plus 3 kuadrat. Betul. N Terus? kurang 3 kuadrat tambah 12. Betul. Lebih besar daripada 0. Nah, lanjut terus. Terus aku jabarin lagi. Nah, jabarin lagi, kembali ke semula, aku jabarin lagi. Terus diapain kalau enggak? Lihat punya saya. Min 3 kuadrat tambah 12 kan jadi tambah 3. Yang dalam kurung kok dijabarkan lagi? Kembali ke awal. Saya udah dapat kayak gitu kan. Itu udah artinya sama dengan n plus 3 gitu ya? Ya, ini sudah benar. Ini kan selalu positif kan? Ya, maksudnya berarti kayak gitu udah benar kan kalau sampai sana. Kamu kasih keterangannya tuh ya. Ini yang n tambah 3 kuadrat nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 ya, selalu kan? Betul tidak? Kamu masukkan n-nya min 3, n-nya kalau min 3, dia baru 0 loh ya. Itu paling rendah. Min 3 kalau n-nya ya, dan dia 0 kuadrat. Selain itu nggak ada lagi yang bisa 0. Pasti di atas 0 ya. Pangkat 2 kan? Positif ya. Jadi sudah terbukti ya. Karena pernyataan ini benar, berarti dari atas sudah benar. Kan kita dari atas kita turunnya. Jelas? Jelas. Aku ada satu pertanyaan lagi, Seth. Ya, tanya saja. Itu saya tahu yang di sekolah disuruh gambar kayak Y sama dengan contohnya 4x kuadrat, 4 per x kuadrat, and Y sama dengan 10 per x kuadrat. Yes, benar ya. Saya tulis. Ini soalnya benar ada kan? Jangan karena Y sama dengan? Ya. 4x kuadrat. 4x kuadrat. 4 per x kuadrat. 4 per x kuadrat. Ya, 4x kuadrat. Terus sama Y sama dengan 10 per x kuadrat. Suruh gambar kedua-duanya gitu ya. Yes. Oke, kita gambar ya. Itu pertama kan bikin mencari tabelnya nilai x-nya dulu. Ya, x-nya apa? Kita tentuin sendiri. X itu bebas. Tapi carilah x yang y-nya angkanya tidak jelek banget, nah gitulah kira-kira ya. Iya. Tapi itu kalau angkanya minus jadinya positif juga dong. Tetap positif y-nya. Tidak mungkin minus deh y. Benar. Ya udah tidak masalah. Jadi gambarnya itu nanti di kanan atas dan kiri atas saja dan ya. Kira-kira begini dia kira-kira ya. Seperti ini dan seperti ini aja. Y-nya selalu positif ya. Betul nggak? Oh, oke. Ya, nggak usah khawatir. Yang penting kamu jangan salah hitung saja. Oke, itu dong. Udah ya, saya hapus ya. Terus saya hapus ini ya. Kalau kamu ketemu selalu negatif ya nggak masalah. Yang penting hitungan kamu jangan salah tapi ya. Oke. Oke, Daniel lihat baik-baik ya. Ini grafiknya sudah dikasih ya. YFX-nya ini, YFX asimptotnya ada Y min 3 dan X-nya min 2 ya, asimptotnya ya. Oke. Nah sekarang dia suruh kita gambar ya. Ini ya. Min sepertiga Y tambah 1 sama dengan F dari min 2X tambah 1. Perhatikan, ini agak ribet sedikit. Sudah, saya harus ubah jadi Y sama dengan dulu ya. 1 pindahkan dulu ke kiri. Jadi min 1 ya. Min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya? Nah, saya kali min 3 semuanya. Saya kali min 3 ya. Jadi Y sama dengan min 3F. Min 2X tambah 1. Saya kali min 3 ya. Jadi tambah 3. Benar? Oke. Perhatikan ya. Berarti Y sama dengan min 3. Saya pernah kasih tahu kamu kemarin, ketemu yang begini harus kita faktorkan ya. Harus kita faktorkan. Kalau kamu nggak faktor langsung salah. Jadi Y sama dengan min 3F. Perhatikan ya. Min 2-nya harus tarik ke depan. X ya. Min 2 kali X. Supaya jadi plus 1, ini harus min setengah ya. Jadi plus 1 dia kan, tetap kan? Betul tidak? Min 2 kali X, min 2X. Sama di atas ya. Min 2 kali min setengah plus 1. Sama kan di atas kan? Sesuai aslinya ya.
Jadi tidak mengubah bentuk aslinya, tidak mengubah. Oke. Nah, jadi begini. Kalau sudah